Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan pelajaran IPS. Untuk kali ini kita masih belajar melewati daring, kalian di rumah. Dan Ibu berharap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Pada kali ini, Ibu akan membahas tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Kalau kita membicarakan tentang Pergerakan Nasional Indonesia, bahwa kebangkitan nasional itu adalah masa lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang bersama-sama dalam mengusir penjajahan. Kalau kalian masih ingat, mengapa pada tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena pada tanggal tersebut adalah lahirnya Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, tidak lupa kita berdoa dulu. Karena tadi di awal kita belum berdoa, kita berdoa dulu bersama-sama agar kita dikasih kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ibu akan memberikan materi tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah 1. Mengidentifikasi organisasi masa pergerakan nasional Indonesia. 2. Mengenal tokoh pendiri organisasi pergerakan nasional Indonesia. 3. Menjelaskan latar belakang berdirinya organisasi pergerakan nasional Indonesia. 4. Menganalisis tujuan berdirinya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang kelima, menjelaskan peran organisasi pergerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan pastinya tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bersikap cinta tanah air, peduli, tanggung jawab, kerja keras, dan toleransi. Latar belakang munculnya pergerakan nasional. 1. Politik drainage. Belanda mengeruk kekayaan dari negara Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan negara Belanda. Puncaknya terjadi pada masa tanam paksa di mana Belanda mampu membangun dam sedangkan rakyat Indonesia hidup sengsara. Politik etis. Politik balas budi yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu adalah Trias van Deventer. Yang pertama adalah irigasi bertujuan untuk mengaliri sawah rakyat Indonesia agar hasil panennya meningkat. 2. Emigrasi, mengurangi kepadatan di Pulau Jawa dan mengolah tanah di luar Jawa. 3. Edukasi, meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Pelaksanaannya untuk irigasi digunakan untuk mengairi perkebunan milik swasta Belanda. Yang kedua, emigrasi digunakan untuk membuka lahan baru di Pulau Jawa dan mendapatkan tenaga kerja murah. Sedangkan edukasi digunakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan. Faktor-faktor pergerakan nasional ada internal dan eksternal. Yang internal 1 adalah penderitaan masyarakat pribumi sejak diberlakukannya politik tanam paksa dan politik liberal. 2. Lahirnya golongan intelektual. Yang ketiga adalah program Pak Neerlandika. Sedangkan faktor eksternalnya yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia 1905. Yang kedua adalah kelahiran paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi. 3. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara.
Pra 1980 dan Pasca 1905. Ini adalah perbedaannya ya. Sebelum 1905, kurang adanya persatuan atau bersifat kedaerahan. Yang kedua adalah faktor persenjataan menggunakan senjata tradisional. Yang ketiga adalah pemimpin perjuangan adalah golongan bangsawan. Tetapi sesudah 1908, perjuangan mulai menonjolkan persatuan. Menggunakan senjata modern, pemimpin berasal dari golongan cerdik dan pandai. Pergerakan nasional 1908 sampai 1942. Yang pertama adalah masa pembentukan 1908 sampai 1920. Yang kedua adalah masa radikal atau non-kooperasi 1920 sampai 1930. Yang ketiga adalah masa kooperasi 1930 sampai 1924. Ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis atau suku tertentu, melainkan beberapa kelompok etnis. 2. Sebagian besar pemimpin pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik. 3. Organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas. 4. Organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Sekarang kita mulai ke organisasi yang pertama. Organisasi yang muncul pada awal pergerakan nasional. Budi Utomo berdiri 20 Mei 1908. Tokoh perintisnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ketuanya Sutomo. Anggotanya adalah pelajar Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Tujuan dari Budi Utomo adalah mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat serta martabat bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan dan kebudayaan. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Serikat Islam. SDI atau Serikat Dagang Islam Jakarta 1909, SDI atau Serikat Dagang Islam Yogyakarta 1911, pendirinya adalah Kiai Haji Samanhudi. Tujuan dari Serikat Islam adalah menyatukan pedagang Muslim dalam persaingannya dengan pedagang Cina. Tahun 1912, SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Pendirinya adalah Hos Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Anggotanya adalah seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah memajukan kehidupan rakyat melalui perekonomian, membina persatuan dan kemajuan umat Islam, mengangkat dan memajukan derajat serta kecerdasan rakyat untuk menentang setiap bentuk penindasan. Indische Party berdiri 25 Desember 1912. Tokoh pendirinya adalah 1 Tiga Serangkai, 2 Douwes Dekker, 2 Cipto Mangunkusumo, 3 Suwardi Suryaningrat. Tujuannya adalah 1. Mengembangkan rasa nasionalisme dan menciptakan kebersamaan dan persatuan antara bangsa atau orang Indo dan orang Bumi Putra. 2. Mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Muhammadiyah berdiri 18 November 1912. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sifatnya adalah sosial keagamaan. Tujuan dari organisasi Muhammadiyah yang pertama adalah memurnikan pelaksanaan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. 2. Meningkatkan martabat manusia agar mampu bersaing dengan orang Belanda. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam pertama dan masih aktif berdakwah sampai sekarang. Organisasi yang berdiri di masa radikal. Perhimpunan Indonesia atau PI berdiri 1908 dengan nama Indische Vereniging di Belanda. Bersifat sosial dan beralih bersifat politik dengan nama Indonesische Vereniging.
Tahun 1925 berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pendirinya adalah Sultan Kesayangan dan R.M. Noto Suroto. Tokohnya adalah M. Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Cipto, Dawes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan tujuannya adalah mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Ya, di sebelahnya itu adalah tokoh-tokohnya. Berdiri 1914 dengan nama Indische Social Democratische Vereniging. Pendirinya adalah Sneflit dan Semaun. Tahun 1920 diganti nama menjadi Partai Komunis Nasional. Ketuanya adalah Semaun, anggotanya adalah buruh dan tani. Partai ini sering melakukan pemberontakan. Partai Nasional Indonesia atau PNI berdiri 4 Juli 1927. Pendirinya adalah Insinyur Soekarno, Ishak Cokro Hadi Suryo, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo. Tujuannya mencapai Indonesia merdeka. Asasnya adalah self-help, menolong diri sendiri. Yang kedua adalah non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Yang ketiga adalah marhainisme, memperjuangkan rakyat kecil. Dalam Kongres pertama PNI 27-30 Mei 1928 disahkan Ketua Insinyur Soekarno, Sekretaris atau Bendahara Ishak Cokro Hadi Suryo, anggotanya adalah Samsi Sastro Widakdo, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo, dan Insinyur Anwari. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kalian bisa mengerti. Sekali lagi, tolong selalu jaga protokol kesehatannya, dan selalu semangat. Karena apa? Karena dengan semangat kita bisa sehat. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, untuk minggu depan kita akan belajar tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Baiklah, sebelum Ibu tutup, kita baca dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.